Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni. Kali ini kita akan coba membahas tentang penggunaan tool atau perintah dari circle. Oke, seperti yang kita ketahui, circle di sini berfungsi untuk membuat lingkaran, di mana dalam penggunaan tool atau perintah circle ini bisa menggunakan dua metode. Metode pertama, kita bisa mengklik langsung dari toolbar yang ada dengan cara mengklik salah satu dari toolbar yang ada, kemudian bisa kita ketik dengan perintah C enter atau C spasi. Jadi ya, dua buah metode ini bisa kita gunakan dalam bentuk penggunaan perintah circle. Dalam circle sendiri ini terdiri dari beberapa fasilitas tool yang mana fungsinya dapat menyesuaikan dari kegunaan masing-masing. Yang mana yang pertama di sini ada center radius, kemudian ada center diameter, kemudian ada 2 point, keempat itu ada 3 point, kemudian ada tangen radius, kemudian ada tan. Baiklah, untuk kali ini kita akan coba praktekkan seperti gambar yang ada di depan, di mana gambar di depan ini adalah salah satu contoh yang dapat kita aplikasikan menggunakan perintah-perintah yang ada di dalam circle. Untuk pertama, kita coba membahas tentang center radius. Silahkan kawan-kawan klik center radius, kemudian diletakkan di sembarang titik, kemudian kita ketik itu adalah 10. Jadi 10 maksudnya di sini itu adalah radius dari si lingkaran tadi. Nah, di mana di sini dapat kita ukur menggunakan ini, hasilnya harus diameter 20. Maka dari itu center radius ini adalah kita klik center radius, kemudian kita isikan berapa radius yang kita inginkan. Kemudian kita lanjutkan dengan center diameter. Kalau center diameter, kita klik center, kemudian klik center radio diameter, kemudian kita klik di sini, kita misalkan masukkan di angka 10, maka diameter yang dihasilkan adalah diameter 10. Jadi seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan 2 point, di mana 2 point di sini ini membuat lingkaran untuk dua buah titik. Kita misalkan di sini ada sebuah persegi, di mana ukuran persegi itu adalah 10 kali 10. Kemudian kita gunakan perintah 2 point. Kemudian kita klik poin pertama, kemudian kita klik poin kedua, maka dia akan membentuk sebuah lingkaran. Begitu juga dengan menggunakan perintah 3 point, di mana 3 point di sini kita klik 3 point, kemudian kita klik poin pertama, poin kedua, kemudian kita klik poin ketiga, sehingga circle atau lingkaran yang kita buat itu terbentuk. Kemudian kalau tangen radius itu adalah menggabungkan dua buah lingkaran untuk membuat sebuah lingkaran. Kita misalkan seperti ini. Ini ada dua buah lingkaran, di mana di antara dua buah lingkaran akan kita gunakan untuk membuat sebuah lingkaran, di mana lingkaran yang akan kita buat itu bersinggungan dengan lingkaran yang sudah ada, tetapi tidak saling berpotongan. Nah, di sini dapat kita lihat tangen radius, kemudian kita klik tangen pertama, kemudian kita klik tangen kedua, dan kita isi radiusnya, kita misalkan 100, sehingga lingkaran yang kita buat itu adalah diameter 100, di mana lingkaran yang kita buat tadi itu bersinggungan dengan dua buah lingkaran yang sudah ada. Nah, kemudian di sini dapat kita gunakan TR untuk memotong garis yang tidak kita fungsikan. Nah, di sini dapat sebuah lingkaran. Atau bisa juga kita buat dengan tangen radius, kita klik tangen pertama, kemudian kita klik tangen kedua, kemudian kita isi dengan radius
40, kemudian kita potong. Jadi ini fungsinya adalah menghubungkan dua buah lingkaran dengan sebuah lingkaran. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat tangen, di mana tangen di sini adalah menggabungkan tiga buah lingkaran untuk menjadi sebuah lingkaran baru. Nah, kita misalkan ini ada tiga buah lingkaran. Kita misalkan circle di sini, kita klik tangen. Kita klik tangen pertama, klik tangen kedua, kemudian kita klik tangen ketiga, sehingga terbuatlah sebuah lingkaran di mana lingkaran tersebut bersinggungan dengan lingkaran yang sudah ada. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari fitur-fitur atau fasilitas yang ada di circle. Baiklah, kita lanjutkan untuk membuat sebuah latihan yang ada pada gambar di depan. Kita misalkan ini ada tiga buah circle, kemudian ada circle yang bagian luar. Caranya seperti apa? Yang pertama kita ketik C, kemudian kita klik enter atau spasi, kemudian kita buat dimensi dari diameter 20. Maka kalau dia diameter 20, kita ketik 10, di mana hasilnya nanti akan menjadi diameter 20. Kemudian lingkaran ini kita copy ke sebelah kiri sehingga menghasilkan dua buah lingkaran yang bersinggungan. Kemudian kita buat lingkaran di antara sisi bagian atas, di mana di sini akan kita gunakan perintah itu adalah circle tangen radius, atau kawan-kawan bisa mengetik C, enter, kemudian kita ketik di sini TTR, kemudian kita spasi, klik lingkaran pertama, klik lingkaran kedua, kemudian di sini kita disuruh mengisi radius dari circle. Kita ketik 10, kemudian kita okekan, sehingga gambar kita terbentuklah tiga buah lingkaran yang saling bersinggungan. Kemudian kita lanjutkan dengan cara membuat lingkaran bagian luar dengan cara menggunakan perintah atau fasilitas tangen, di mana kita klik tangen di sini, kemudian kita klik lingkaran pertama, kita klik lingkaran kedua, kemudian kita klik lingkaran ketiga, sehingga terbentuklah sebuah lingkaran di mana lingkaran tersebut saling menyinggung lingkaran yang ada di dalam ini. Maka kita lakukan pengecekan bahwasanya itu dimensi lingkaran yang kita buat itu adalah diameter 20. Kemudian kita buat garis sumbu dari menggunakan anonet, di sini adalah center mark. Kemudian kita klik lingkaran besar, kita klik lingkaran kecil yang ada di dalam lingkaran besar, sehingga gambar yang kita buat telah selesai dan sesuai dengan contoh yang pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh gambar yang kedua seperti yang ada di depan ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal yang berikutnya, di mana yang pertama kita buat di sini adalah lingkaran yang pertama itu adalah diameter 30. Kemudian berarti kita mengklik circle, kemudian center diameter, di mana kita klik di sembarang tempat, kemudian kita ketik aja 30. Maka diameter dari gambar tersebut adalah diameter 30. Kemudian kita buat garis yang mana panjang ke kiri 45, panjang ke kanan 45. Kita buat di sini, kemudian kita beri panjang garis ke kiri 45, kemudian kita ketik L dan kita buat panjang ke kiri 45. Kemudian kita buat circle kecil itu adalah radius 15. Kita bisa menggunakan perintah center radius, di mana di sini kita membuat radius 15 sehingga diameter yang jadi itu adalah diameter adalah 30
30. Oh, mohon maaf, di sini kita membuat radius yang ada di luar sini, di mana radiusnya adalah 15. Kemudian kita buat di sini center radius, kemudian kita beri di sini adalah 15. Kemudian di mana diameter lingkaran circle yang kecil itu adalah diameter 10. Berarti kita klik circle, kemudian center diameter, kemudian kita beri dimensi itu adalah 10. Begitu juga berikutnya, ini kita beri 10. Kemudian kita cek di sini adalah diameter 10. Kemudian kita klik di sini center diameter, kemudian kita klik di sini, kemudian kita beri dimensi 10. Sehingga lingkaran atau circle kecil, circle bagian dalam, dan radius 15 sudah kita buat. Kemudian kita buat dengan radius yang besar, di mana radius yang besar ini adalah, di sini dapat kita lihat radius yang besar itu adalah radius yang besar itu adalah 54. Nah, kemudian kita klik di sini diameter, di sini adalah 54. Sehingga circle yang kita buat sudah terpenuhi semua. Kemudian kita lanjutkan menghubungkan garis pertama circle yang ini dengan circle yang besar dengan menggunakan perintah line. Kemudian kita ketik tan, kemudian kita klik lingkaran pertama yang sebelah kanan, kemudian kita klik tan lagi, kita klik lingkaran yang besar, sehingga terbentuklah sebuah garis. Begitu juga yang sebelah kiri, kemudian kita ketik tan, kita klik lingkaran pertama, kemudian kita ketik tan, kemudian kita klik lingkaran yang kedua. Kemudian kita lanjutkan di bagian bawah, ketik L, enter, kemudian kita ketik tan, kita klik tan lagi, kita klik lingkaran yang berikutnya. Begitu juga berikutnya kita klik tan, kita klik tan lagi, kemudian kita klik lingkaran yang besar, sehingga terbentuklah sebuah gambar di mana gambar ini sesuai dengan gambar yang ada di atas. Kemudian kita lanjutkan dengan memotong beberapa buah garis yang tidak kita perlukan dengan menggunakan perintah TR, kemudian kita enter atau kita spasi, kemudian kita klik kanan, kita klik circle besar ini, kemudian circle, kita lanjutkan membuang sisi-sisi bagian yang tidak diperlukan. Nah, di sini. Kemudian kita hapus lingkaran ini dengan mengklik erase, kemudian kita delete. Kemudian kita beri circle, kita beri center mark atau garis sumbu di masing-masing lingkaran. Baiklah, sehingga gambar yang kita buat itu sudah sesuai dengan contoh yang ada di atas. Baiklah, sekian untuk latihan dari circle ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa, mudah-mudahan apa yang saya informasikan menambah wawasan, menambah ilmu kawan-kawan semua. Jangan lupa di subscribe, di like. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.